Saya Fatima Nisyapuri, mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, akan memaparkan hasil praktik pengalaman lapangan saya yang dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 yang bertempat di kelompok swadaya masyarakat Harapan Mulia, Desa Resapembau, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Untuk menyimak lebih lanjut, tonton sampai habis. Sebelum kita membahas mengenai laporan PPL, kita bahas mengenai KSM dulu ya, khususnya KSM Harapan Mulia. Karena saya yakin pasti di antara teman-teman ada yang masih bertanya-tanya, KSM itu apa sih? Lembaganya bergerak dalam bidang apa? Dan lain-lain. Nah, ini dia. Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Di sisi lain, KSM juga dapat menjadi salah satu wadah pertukaran informasi, tukar pengalaman, peningkatan wawasan, dan juga pembahasan masalah masyarakat, baik yang berhubungan dengan kesejahteraan maupun berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Nah, ini dia kelompok swadaya masyarakat atau KSM Harapan Mulia Desa Resapembau, merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual, dengan melakukan pembinaan atau bimbingan pembuatan batik ciprat atau percik yang sudah berjalan sejak tahun 2017 hingga saat ini. KSM Harapan Mulia merupakan duplikasi dari program penjangkauan pemberdayaan penyandang disabilitas dan keluarganya yang berbasis masyarakat dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual atau BBR SPDI Kartini Temanggung. Visi, misi, dan tujuan KSM Harapan Mulia adalah memberikan kesempatan kerja dan perlindungan bagi penyandang disabilitas inklusi dan pada kebutuhan khusus beserta keluarganya yang dilaksanakan di masyarakat. Nah, sekarang kita mulai membahas laporan PPL ya teman-teman. Udah siap kan? Ini dia, judul laporan PPL saya adalah penerapan sistem akuntansi single entry bookkeeping pada laporan keuangan kelompok swadaya masyarakat atau KSM Harapan Mulia Desa Resapembau. Dasar pemikiran saya mengambil permasalahan tersebut adalah karena saya melihat KSM Harapan Mulia melakukan pembukuan masih menggunakan sistem single entry atau sistem pembukuan tunggal. Nah, sistem single entry merupakan sistem pembukuan yang setiap transaksinya hanya dicatat satu kali, baik sebagai pendapatan atau beban, aset ataupun kewajiban. Semua transaksi dicatat pada satu halaman. Dalam sistem pencatatan buku tunggal atau single entry ini memang memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami, namun juga terdapat kelemahan, di mana dalam pencatatan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan juga sulit untuk dikontrol. Next, metode pengumpulan data. Metode yang saya gunakan dalam pengumpulan data adalah yang pertama dengan wawancara langsung atau dengan tatap muka, di mana saya melakukan wawancara dengan bertemu langsung dengan narasumber. Yang kedua adalah dengan wawancara daring atau dilakukan melalui media online. Di sini saya melakukannya via WhatsApp. Dan yang ketiga adalah dengan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang saya teliti. Selanjutnya, permasalahan yang ada di lembaga. Sebelum masa pandemi COVID-19, KSM Harapan Mulia tidak memiliki permasalahan yang serius. Hanya saja terkadang anak-anak difabel saling bertengkar satu sama lain. Dan saat dinasihati, anak-anak mengira membela yang lain dan akhirnya marah. Namun permasalahan itu cepat selesai dan tidak sampai berkepanjangan. Nah, pada masa COVID-19 sekarang ini, mulai ada permasalahan, yaitu masalah pemasaran. Omset yang diterima KSM Harapan Mulia sangat turun drastis, yang biasanya dapat menjual 30-50 lembar kain batik dalam satu bulan, kini hanya dapat menjual 1-3 kain batik saja. Bahkan, pada bulan Mei lalu, tidak ada penjualan sama sekali. Untuk itu, saya membantu lembaga dalam pemasaran produknya melalui media online, seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Next, hasil temuan di lapangan.
pada saat saya melakukan PPL gelombang 2 yang dimulai tanggal 1 Agustus lalu, saya menemukan permasalahan yang terkait dengan sistem pencatatan transaksi keuangan KSM Harapan Mulia Desa Resapombong, yang hingga saat ini masih menggunakan sistem akuntansi single entry. Pembukuan dengan menggunakan sistem single entry dalam penerapannya dirasa lebih mudah, sederhana, dan tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga selama ini KSM Harapan Mulia Desa Resapombong masih menggunakan sistem pembukuan single entry. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada slide dasar pemikiran tadi, bahwa single entry system merupakan sistem pembukuan yang setiap transaksinya hanya dicatat sekali, baik sebagai pendapatan atau beban, aset atau kewajiban. Semua transaksi dicatat pada satu halaman. Dalam sistem pencatatan buku tunggal atau single entry ini memang memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun juga terdapat kelemahan, di mana dalam pencatatan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit untuk dikontrol. Nah, inilah contoh pembukuan KSM Harapan Mulia, di mana pembukuannya masih dilakukan dengan manual dan sederhana. Kalian bisa melihat kan bagaimana bentuknya, masih sangat manual dan begitu sederhana. Sekarang kita lanjut ke bagian inti ya teman-teman, yaitu analisis temuan studi. Sesuai dengan informasi yang telah saya dapatkan, bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh KSM Harapan Mulia dicatat oleh bagian keuangan dalam satu jenis buku saja, yaitu buku kas harian, dan pada akhir bulan dibuatkan rekapitulasi bulanan dan dicatat pada buku kas bulanan. Buku kas harian KSM Harapan Mulia digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, baik pendapatan maupun pengeluaran. Sedangkan buku kas bulanan digunakan untuk mencatat jumlah kas atau aset pada setiap bulan. Buku kas bulanan inilah yang digunakan KSM Harapan Mulia sebagai laporan di luar. Nah, coba kita lihat contoh pencatatan dengan sistem single entry tersebut. Kita dapat melihat bahwa setiap transaksi yang dilakukan hanya dicatat satu kali, di mana saat menerima kas dicatat dalam kolom debit, dan saat mengeluarkan kas dicatat dalam kolom kredit. Sekarang coba kita lihat pada bagian total. Dapat dilihat bahwa jumlah total akhir antara debit dan kredit tidak balance atau tidak seimbang, sehingga hal itu menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi kesalahan. Sekarang coba kita bandingkan dengan sistem double entry. Sistem pencatatan double entry atau biasa disebut dengan sistem tata buku berpasangan adalah sistem yang terdapat dua input data pada setiap transaksi, di mana akun yang satu akan dicatat sebagai kredit dan akun yang lainnya akan dicatat sebagai debit dengan nominal yang sama. Selanjutnya, ini dia contoh pencatatan transaksi keuangan dengan sistem double entry, di mana dalam setiap transaksi terdapat dua input. Akun yang satu dicatat sebagai kredit dan akun yang satunya dicatat sebagai debit dengan nominal yang sama. Sekarang coba kita lihat pada bagian total. Dapat dilihat bahwa jumlah total akhir antara debit dan kredit balance atau seimbang, sehingga hal itu bisa menjadi cara untuk membuktikan keakuratan suatu laporan keuangan, dan tentunya sistem ini juga jauh lebih efisien daripada sistem single entry. Next, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah bahwa sistem pembukuan berpasangan atau double entry system untuk menentukan persamaan akuntansi jauh lebih efisien daripada prosedur plus minus yang digunakan dalam single entry system atau sistem pembukuan tunggal. Itu tadi pemaparan mengenai laporan PPL saya. Kalau ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah, mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Thank you for your attention and bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.